Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di acara Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 dalam rangka menyemarakan HUT ke-11 IDN Times, Voice of Millennial and Gen Z. Nah, mungkin perlu kita ketahui bahwa Liga Debat ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan keterampilan public speaking dari para mahasiswa di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Irwan Idris, selaku moderator yang akan memandu jalannya debat babak penyisihan 5 hari ini dengan tema keberlanjutan bumi di tangan Gen Z, yes or no. Senang sekali kita semua bisa hadir di ruang Zoom ini. Tapi pertama-tama mungkin kita sapa dulu ya kakak-kakak dari tim panelis kita. Yang pertama ada Kak Ari Rostika Utami, Outreach and Advocacy Manager Yayasan Indonesia Cerah. Kemudian ada Kak Enda Grimonia, Policy Analyst, Manager New Energy Nexus Indonesia. Dan kemudian ada Mas Rigi Arisandi, founder Ekoton. Selamat pagi menjelang siang kakak-kakak panelis. Selamat pagi Mas Irwan, selamat pagi peserta semua. Udah pada makan, udah pada minum, siap-siap ya. Pada sarapan ya. Terima kasih. Sekarang kita sapa kedua tim yang akan berdebat hari ini di sesi penyisihan Liga Debat 5, penyisihan 5 Liga Debat IDN Times 2025. Dari tim pro ada teman-teman dari Institut Pertanian Bogor. Bagaimana kabarnya? Silakan ketua tim untuk memperkenalkan diri dan anggotanya. Mungkin beserta jurusannya ya. Kita kasih waktu 1 menit untuk teman-teman dari IPB. Silahkan. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari tim IPB. Saya sendiri sebagai ketua tim atas nama Muhammad Amrohak Maulana dari jurusan Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya. Boleh mungkin teman-teman perkenalkan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu panelis dan juga teman-teman dari Atmajaya Jakarta. Saya Imade Manikara Cahyadi, biasa dikenal Rama. Saya jurusannya dari Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian IPB University. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revandra Tayarsika. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komputer atau Computer Science, berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, terima kasih teman-teman dari tim Institut Pertanian Bogor. Kemudian di sini kita ada tim kontra dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman dari dari Atmajaya Jakarta? Silakan ketua tim untuk memperkenalkan diri dan jurusannya masing-masing. Kita beri waktu 1 menit. Halo, selamat pagi. Saya Rara Jania Delit Sunarto, biasa dipanggil Adel dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, program studi Ilmu Komunikasi, dan saya di sini ditemenin dengan dua rekan saya. Halo, selamat pagi teman-teman dari IPB dan panelis sekalian. Saya Arles Sebastian sebagai pembicara kedua dan saya bersih. Oke. Selamat pagi teman-teman dan juga para dewan juri dari Adian Times. Perkenalkan, nama saya Safri Ginting. Saya dari program studi Ilmu Komunikasi dan selamat mendengar semuanya. Terima kasih teman-teman dari Universitas Atmajaya Indonesia Jakarta. Sebelum kita memulai debat, kita mungkin akan saya
jelaskan secara singkat penjelasan alur debat kita hari ini. Memang sudah ini ya, sudah tidak sabar untuk melihat kedua tim beradu argumen kali ini. Jadi mosi debat kita hari ini adalah perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia dalam 30 tahun ke depan. Itulah mosi yang akan kita perdebatkan, yang akan diperdebatkan oleh kedua tim hari ini. Sekali lagi, saya bacakan mosi debat kali ini adalah perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia dalam 30 tahun ke depan. Sesi debat akan berlangsung dengan 4 sesi. Apakah moderator akan kita tampilkan penjelasan sesinya atau saya jelaskan saja ya. Jadi sesi pertama adalah pemaparan mosi debat. Teman-teman operator lagi ini menyiapkan ya. Jadi sesi pertama adalah pemaparan mosi debat 10 menit bagi masing-masing ketua tim membuka dan menyampaikan argumen utama, kemudian anggota tim kedua diberi waktu selama 3 menit untuk menambahkan argumen pendukung, kemudian anggota tim ketiga menyimpulkan mosi debat. Kemudian di sesi kedua, tim pro diberi waktu. Sesi kedua ini sesi saling sanggah dan tanya jawab antara kedua tim. Ini mungkin akan menjadi sesi yang akan panas dengan argumen-argumen yang tajam dari kedua tim. Itu tim pro selama 5 menit akan menyampaikan sanggahan dan 2 pertanyaan untuk tim kontra. Kemudian tim kontra dengan waktu 5 menit akan menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim pro. Kemudian tim kontra dengan waktu 5 menit juga akan melontarkan sanggahan dan 2 pertanyaan untuk tim pro. Kemudian tim pro dalam waktu 5 menit akan menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra. Kemudian di sesi ketiga ini kedua tim akan menjawab pertanyaan dari panelis. Itu kita akan memberikan waktu kepada kakak-kakak dari panelis selama 3 menit untuk masing-masing panelis memberikan 1 pertanyaan kepada tim kontra dan tim pro. Kemudian tim pro dan kontra kita beri waktu 6 menit untuk menanggapi pertanyaan dari tim panelis. Kemudian di sesi keempat ini ada closing argumen dari masing-masing tim, dari tim pro maupun tim kontra dengan waktu 3 menit. Setiap tim menyampaikan closing argumen, kemudian fokus pada argumen yang meyakinkan tentang mosi yang diangkat. Kemudian yang ketiga, tidak menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab. Nah, itu penjelasan dari 4 sesi debat kita pada hari ini. Mungkin sudah kita pahami bersama, dan mohon diperhatikan waktu yang dijaga oleh timekeeper, karena kelebihan waktu juga akan mempengaruhi penilaian dari tim juri. Nah, untuk kita mulai ya, teman-teman dari tim Institut Pertanian Bogor dan Universitas Katolik Atmajaya Indonesia sudah siap ya? Sebelumnya mungkin ya, boleh gimana? foto bareng dulu. Oh iya, kita foto bareng dulu ya, teman-teman. Mohon di on cam dulu, supaya kita
bisa foto bareng. Oke, Gimana? mungkin bisa menghadap kamera yang gambarnya masih belum center mungkin boleh di. Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, silakan dilanjut. Terima kasih Mas Risan sudah merekam hari yang bersejarah ini lewat foto bersama kita ya. Ini akan menjadi hari yang spesial buat kedua tim dan kita semua menyaksikan adu argumen yang pasti akan sangat seru di antara kedua tim dari tim pro dan tim kontra. Nah, teman-teman dari kita mulai dari ini ya, kita mulai sesi pertama dari babak penyisihan 5 Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 hari ini. Kita beri kesempatan pertama kepada tim pro dari Institut Pertanian Bogor untuk menyampaikan mosi debat selama 10 menit. Waktu yang diberikan selama 10 menit dimulai saat penanda waktu dari timekeeper menyala. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di November 2023, WHO menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman kesehatan terbesar di Indonesia yang juga dihadapi dunia karena berdampak pada aspek esensial di bidang kesehatan seperti udara bersih, air, ketahanan pangan, penularan penyakit, dan penurunan daya tahan tubuh. Adapun beban pembuktian kami ada dua hal. Pertama, perubahan iklim ini membawa dampak kesehatan yang mempengaruhi populasi mayoritas dan berdampak sistemik terhadap sistem kesehatan nasional, serta yang kedua, ini memberikan eskalasi dari dampak ancaman dari faktor kesehatan lainnya seperti faktor ekonomi, sosial, dan juga budaya. Saya akan mengkontribusikan 3 argumentasi. Argumentasi pertama adalah tentang penyakit menular. Ada 3 alasan. Pertama, dalam 3 tahun ke depan, BMKG memprediksikan suhu Indonesia akan meningkat sekitar 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Perubahan suhu dan kelembapan memperluas habitat dari vektor pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, kutu, dan sebagainya sampai ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak bisa dijangkau. Alasan kedua, suhu yang lebih tinggi mempercepat siklus hidup vektor dan replikasi virus di dalamnya, artinya ini juga meningkatkan efisiensi dari penularannya. Dari yang awalnya, nyamuk Aedes aegypti siklusnya hanya 14 hari, tapi karena perubahan iklim berubah menjadi 7 sampai 10 hari, yang artinya terjadi peningkatan efektivitas sampai 200% atau sampai 2 kali lipat lebih cepat. Padahal, nyamuk sendiri membawa lebih dari 50 jenis patogen yang berbeda, dan data dari WHO di 2024, nyamuk sudah menyebabkan 114.000 kasus DBD, 400.000 kasus malaria, dan 8.000 kasus chikungunya, serta menyebabkan kerugian minimal 2 triliun rupiah setiap tahunnya. Perubahan iklim ini juga mempercepat mutasi patogen menjadi varian yang lebih menular, lebih tahan obat, dan lebih mematikan. Seperti yang sudah kita lihat langsung bagaimana varian Delta dan Omicron dari COVID-19 muncul dengan karakteristik yang berbeda dan jadi lebih sulit untuk dihadapi. Argumentasi kedua tentang penyakit menular, penyakit non-menular. Data dari Kemenkes menunjukkan bahwa 70% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan penyakit paru. Gelombang panas ekstrim juga berdampak langsung pada memperparah sistem kardiovaskular. Suhu tinggi menyebabkan stres pada jantung dan pembuluh darah, serta memperbesar risiko serangan jantung dan stroke. Kualitas udara juga memburuk
yang akan meningkatkan risiko penyakit pernapasan kronis seperti asma dan ISPA, serta memicu inflamasi dan pertumbuhan sel kanker yang berbahaya serta tidak terkendali. Bahkan, model global dari WHO memperkirakan kematian akibat penyakit tidak menular di negara tropis akan meningkat 10-20% akibat dampak dari perubahan iklim yang ada. Argumentasi saya yang ketiga akan membahas tentang daya tahan tubuh yang menurun. Polusi, perubahan suhu, dan patogen yang lebih tinggi ini akan mengganggu sistem imun, menyebabkan reaksi alergi dan penyakit autoimun, yang pada akhirnya ini juga bisa mengganggu siklus tidur manusia, memicu stres oksidatif, yang pada akhirnya melemahkan daya tahan tubuh kita. Menurut jurnal dari Harvard, suhu panas ekstrim dan kualitas udara yang buruk juga akan mempengaruhi gaya hidup manusia. Masyarakat cenderung menghindari aktivitas fisik di luar ruangan yang meningkatkan gaya hidup pasif, diam, yang artinya orang-orang akan diam terus-menerus, mengurangi olahraga, dan memperburuk kesehatan mental, bahkan berdampak pada preferensi konsumsi minuman dingin yang pula menyadarkan diri akibat panas ekstrim. Saya akan menunjukkan mengapa perubahan iklim merupakan ancaman kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia, sehingga argumen kami yang selanjutnya adalah bagaimana perubahan iklim secara langsung menurunkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat kita. Dewan juri yang terhormat, selama ini petani Indonesia selalu bergantung pada cuaca untuk bertani. Artinya, kualitas pangan kita sangat bergantung dengan iklim. Maka jika cuaca semakin tidak menentu, maka tidak akan memberikan kepastian yang tepat. Misalnya, pada curah hujan yang tidak terprediksi, musim kemarau yang lebih panjang, atau suhu yang terus meningkat yang semakin mendorong mundur progresivitas pertanian seperti gagal panen atau kualitas padi yang menurun. Menurut data dari FAO, produksi pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai di Asia Tenggara termasuk di Indonesia diprediksi akan menurun hingga 20% pada tahun 2050 yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim. Ini bukan sekadar statistik data, ini adalah ancaman nyata bagi kehidupan jutaan petani, keluarga, bahkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Ini artinya ketika hasil panen pertanian menurun, harga pangan akan naik karena suplai atau ketersediaannya sedikit. Dampaknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan semakin sulit mendapatkan pangan bergizi. Anak-anak kita yang seharusnya mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang justru malah terancam mengalami malnutrisi. Hal ini juga didukung oleh data dari UNICEF yang menyatakan bahwa lebih dari 30% anak-anak Indonesia mengalami kekurangan gizi di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Artinya ini bukanlah hal yang baru dan angan-angan kami, ini adalah peristiwa nyata yang sudah terjadi dari dulu, juri. Dampak buruk selanjutnya adalah perubahan iklim seperti cuaca ekstrim juga membuat daya tahan tubuh menurun sehingga mengundang penyakit ke dalam tubuh lebih mudah. Kesimpulan dari argumen saya adalah perubahan iklim tidak hanya mengurangi hasil panen, tidak hanya menyulitkan petani sebagai pekerja, tetapi yang lebih nyata adalah mempengaruhi kualitas pangan hingga penurunan kualitas kesehatan. Hal ini juga linear dengan program utama Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis yang menjadi goals utama agar stunting bisa diselesaikan. Sehingga, menurut hemat kami, kestabilan iklim adalah nomor satu agar isu mengenai kesehatan yang didukung oleh pemerintah dapat diselesaikan dengan efisien. Argumen kedua terkait ketidaksiapan infrastruktur medis. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik hanya aksesibel di daerah maju. Interpretasi data ini adalah untuk penduduk 280 juta jiwa, indeks ketersediaan layanan hanya 1,4 per 100.000 penduduk. Ini sangat rendah, juri. Dampak perubahan iklim semakin memperparah kondisi fasilitas kesehatan seperti banjir yang terjadi di puskesmas atau rumah sakit. Kesimpulan dari argumen ini adalah di kedua sisi layanan kesehatan memang masih kurang, namun ini diperparah oleh perubahan iklim yang merusak fasilitas, sehingga semua dampak buruk hari ini yang dirasakan akar masalahnya adalah perubahan iklim. Dewan juri yang terhormat, saya ingin mulai melakukan menganalisis data yang telah rekan saya bicarakan, mengkomparasikan dan sekaligus menyimpulkan seluruh argumentasi yang telah disampaikan. Menurut tim kami, perubahan iklim merupakan tragedi yang memperkuat eksistensi ancaman di semua sektor. Ini yang membuatnya menjadi sangat signifikan besar dampaknya. Kami mungkin mengerti banyak juga sektor berbahaya lainnya seperti COVID atau pandemi global, krisis ekonomi yang menyebabkan gizi buruk dan kelaparan dan segala macam ancaman lainnya. Namun kami percaya bahwa sebenarnya perubahan iklimlah yang mendorong
mendorong semua itu terjadi atau memperburuk ancaman lainnya. Beberapa bukti atau contoh yang mendasari hal ini ada dua hal. Pertama, perubahan iklim yang membuat kelangkaan air itu juga dapat memicu krisis ekonomi yang langsung berdampak pada gizi buruk dan kelaparan. Atau yang kedua, angin dan peningkatan suhu yang membuat perluasan habitat vektor penyakit seperti nyamuk atau kutu yang membuat pandemi atau penyakit-penyakit lainnya semakin mudah persebarannya. Kesimpulannya adalah seluruh bentuk ancaman penyakit lainnya betul merupakan ancaman. Namun perubahan iklimlah yang memiliki dampak paling besar sebab perubahan iklimlah yang membuat semua ancaman itu muncul dan memperburuk dan memperkuat eksistensi penyakit-penyakit tersebut. Kenapa menurut tim kami 30 tahun mendatang ini adalah ancaman yang paling berbahaya dibandingkan ancaman lainnya? Ada dua alasan di sini. Pertama, karena perubahan iklim merupakan ancaman yang lebih sulit dikendalikan dan dikontrol. Alasannya karena mengendalikan perubahan iklim membutuhkan komponen yang sangat banyak, seperti koordinasi antar negara karena tidak bisa diselesaikan dengan satu negara, atau butuh aksi kolektif massa yang besar, butuh biaya operasional yang sangat besar dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, perubahan iklim sangat sulit diprediksi, Dewan Juri yang terhormat. Meskipun ilmu iklim memberikan prediksi, tapi tidak bisa 100% akurat tentang kapan dan di mana bencana akan terjadi. Hal ini yang membuat banyak pemerintah ragu berinvestasi sekarang untuk menyelesaikan dampak yang belum terlihat, yang membuat 30 tahun ke depan dalam komparasi penyelesaian masalah ancamannya jauh lebih sulit untuk dilakukan atau diselesaikan karena ketidakpastian dari iklim ini sendiri. Dibandingkan dengan ancaman lainnya, setidaknya mungkin lebih mudah diselesaikan dalam 30 tahun mendatang. Penyakit jantung atau diabetes ataupun kanker bisa diatasi dengan pola makan yang sehat, obat-obatan atau progresivitas dari teknologi yang 30 tahun mendatang akan selalu lebih baik. Tapi yang kedua, atau penyakit seperti antimicrobial resistance dapat ditanggulangi dengan pengawasan antibiotik, riset dan pengembangan obat baru sehingga dalam alternatif solusinya perubahan iklim jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Kesimpulannya adalah dalam proses reparasi, perubahan iklim lebih sulit untuk diselesaikan dibandingkan ancaman lainnya yang membuat di 30 tahun mendatang eksistensi ancaman perubahan iklim tetap yang paling besar dibandingkan dengan di tim sisi lawan mungkin dapat diselesaikan dalam 30 tahun mendatang. Oleh karena itu, kami percaya bahwa perubahan iklim ancaman terbesar dan oleh karena itu pula kami bangga untuk mendukung MOSI secara keseluruhan karena kami dapat membuktikan dalam eskalasi dampak kita yang paling besar. Baik, terima kasih dari teman-teman tim Pro dari IPB University. Kemudian argumen yang disampaikan oleh anggota tim dari tim Pro itu sangat kalau istilahnya daging semua sangat bernas dan sangat tajam. Kita beralih ke tim kontra dari Universitas Katolik Atmajaya Indonesia. Waktunya kita beri 10 menit juga sama dan waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan dari teman-teman tim kontak. Baik. Saya Adel sebagai pembicara pertama dari tim kontra dengan tegas menolak mosi perdebatan pada hari ini. Bukan karena kami mengabaikan perubahan iklim, melainkan karena kami percaya bahwa overpopulasi lah yang menjadi ancaman terbesar bagi kesehatan Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, mari kita membuka mata kita bersama. Sistem kesehatan di Indonesia saat ini sudah berada di dalam kondisi yang sangat rapuh. Yang artinya, di berbagai daerah fasilitas kesehatan sangat terbatas, tenaga medis terbebani dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan masih jauh dari kata merata. Lantas, apakah semua ini terjadi karena perubahan iklim? Jawabannya tidak. Yang menjadi akar masalahnya adalah overpopulasi. Overpopulasi ini ialah kondisi ketika jumlah penduduk melebihi kapasitas negara dalam menyediakan pangan, energi, dan juga tentu saja pelayanan kesehatan. Dan artinya semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar pula beban terhadap sistem. Dan dengan demikian, kami dari tim kontra percaya penuh bahwa ketidaksiapan sistem dalam menghadapi overpopulasi adalah ancaman kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia di dalam 30 tahun ke depan. Dan mari kita bicara berdasarkan data. Menurut World Bank, 60,3% masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara itu World Matters mengatakan lebih dari 50% populasi Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari total wilayah yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang kami hormati, ketimpangan ini menimbulkan tekanan kepada akses kesehatan dan juga pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan karena rasio pajak kita hanya menyentuh di angka 10,4%. Dan maka jangan heran jika rumah sakit penuh, antrean panjang, dan juga tenaga medis kewalahan. Lantas, bagaimana jika populasi ini akan terus meningkat, sementara kapasitas kita tidak bertambah? Jawabannya jelas akan muncul ledakan krisis kesehatan yang jauh lebih
yang jauh lebih mematikan dibandingkan dengan perubahan iklim. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya memberikan perbandingan yang tajam dan juga relevan. Mari kita bandingkan secara nasional. Berbagai upaya kecil telah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya ada Prokim, program yang udah sejak tahun 2012 dan berhasil mencapai target 20.000 lokasi pada tahun 2024. Ini justru kegiatan jelas seperti menanam pohon, bank sampah, panel surya, semua telah terlaksana dan juga melibatkan masyarakat. Tetapi overpopulasi, programnya sangat minim. Edukasi keluarga berencana masih sangat lemah, kontrasepsi masih dianggap tabu, padahal efeknya langsung terasa setiap hari di masyarakat. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai lapangan kerja. Dan menurut World Bank melalui Fred, angka kelahiran Indonesia masih di angka 15,94 per 1.000 penduduk, yang artinya jika seorang anak lahir dari keluarga tak mampu, maka anak tersebut bisa dianggap sebagai belum tentu bisa dianggap sebagai terawat dan tidak siap. Dewan Juri yang terhormat, ini bukan sekedar cita, tapi ini adalah hal fakta yang terjadi saat ini. Bahkan sebelum anak itu belajar berjalan, ia sudah menjadi korban dari sistem yang tak siap. Kami dari tim kontra tidak hanya menolak, tetapi kami membawa dengan inovasi. Pertama, pemerintah memberikan insentif bagi keluarga dan 1 sampai 2 anak. Kedua, memberikan edukasi dan akses kontrasepsi dipermudah dan juga diperluas. Ketiga, integrasi pelayanan keluarga berencana dengan layanan BPJS. Keempat, regulasi pranikah berbasis kesiapan ekonomi. Dan terakhir, inovasi dari kami yaitu penertiban wilayah tambang dan praktik ilegal disertai dengan pelatihan kerja, bantuan modal usaha, atau dialihkan ke badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa. Dan solusi ini kami hanya tidak mengandalkan jumlah tetapi juga memperkuat kualitas. Dan melalui inovasi ini yang kami tawarkan, kami percaya bahwa meskipun perubahan iklim adalah ancaman, tetapi penanganannya sudah berjalan. Sementara itu overpopulasi belum ditangani secara serius oleh pemerintah, dan padahal dampaknya terasa langsung di masyarakat. Dan maka itu kami percaya bahwa overpopulasi lah ancaman kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia dalam 30 tahun ke depan. Terima kasih. Para adik sekalian, saya sebagai pembicara kedua akan menggunakan data dan solusi mengenai dan mendukung argumen pembicara pertama saya. Oke, jadi data menurut UNICEF menunjukkan 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga di Indonesia telah tercemar oleh limbah tinja. Hal tersebut berkontribusi terhadap penyebaran penyakit seperti diare, yang dimana menurut Kementerian Kesehatan, penyakit diare menyebabkan 33.000 kematian tiap tahunnya pada masyarakat Indonesia. Oke, data tersebut juga didukung oleh praktik buang air besar sembarangan, yang dimana menurut UNICEF sebanyak 58 juta penduduk Indonesia masih melakukan praktik buang air besar sembarangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada penyempitan lahan, seperti lahan kumuh, seperti argumen dari IPB tadi bilang, pelembapan udara itu terjadi karena permukiman kumuh di daerah seperti Kota Bekasi, Kota Jakarta, dan kota-kota Surabaya. Itu terjadi. Overpopulasi juga bisa menyebabkan lapangan pekerjaan gelap, seperti tambang dan pabrik ilegal, yang dimana hasil produksinya akan mencemar limbah, akan mengakibatkan penyakit seperti penyakit kanker atau keracunan logam berat. Hal tersebut terjadi dikarenakan perkembangan populasi tidak didukung oleh perkembangan industri formal. Oke, secara garis besar, kita punya 5 kebijakan yang memajukan. Yang pertama, pemerintah harus membuat kebijakan KB berbasis intensif, yang dimana subsidi untuk keluarga yang jumlah anaknya cukup, sebagai contoh bagi keluarga yang masih belum punya anak. Hal tersebut harus didukung oleh kebijakan integrasi layanan BPJS dengan pemberian KB gratis. Hal tersebut dibuktikan di negara Thailand, yang dimana mereka membagikan alat kontrasepsi gratis melalui National Health Security Office. Oke, yang kedua, pemerintah perlu menerapkan kurikulum reproduksi. Karena pernikahan dini dan kehamilan tidak direncanakan, banyak terjadi akibat minimnya pemahaman terhadap edukasi reproduksi. Dengan kurikulum bertahap dari SD hingga SMA, kita bisa memutus siklus kelahiran dan mengurangi resiko kesehatan. Pernikahan yang ketiga, ada pernikahan hanya boleh terjadi jika pasangan sudah siap secara ekonomi. Hal tersebut adalah kebijakan pranikah, yang dimana itu merupakan langkah preventif agar mencegah beban kesehatan generasi selanjutnya. Yang keempat, ada integrasi akses air bersih ke dalam layanan BPJS. Ini merupakan solusi struktural, karena dengan menyediakan subsidi air bersih bagi keluarga miskin, kami memperluas pendekatan preventif dalam sistem jaminan kesehatan. BPJS bisa berkolaborasi dengan Puskesmas dan Pemda untuk mendorong akses air bersih melalui subsidi dan edukasi. Yang kelima, ada penertiban wilayah tambang dan pabrik ilegal, disertai pelatihan kerja bagi pekerja yang sudah di PHK, bantuan modal usaha, atau mengadakan kolaborasi dengan BUMDes dalam mengadakan program padat karya. Oke, dengan demikian, inovasi dan data kami diharapkan dapat bisa membujuk Dewan Juri agar mengerti mengapa overpopulasi merupakan masalah kesehatan utama di masyarakat Indonesia. Oke, terima kasih.
Jika pemerintah begitu peduli dalam menjaga tanah dengan alasan perubahan iklim atau mungkin mempertahankan wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita, maka sebenarnya overpopulasi seringkali menjadi sebuah masalah yang tidak dipandang sebagai ancaman kesehatan yang sama seriusnya. Memiliki nilai yang sama, setara, bahkan sebenarnya overpopulasi ini adalah mendesak karena berpengaruh terhadap perubahan iklim. Panel dan audiens, kami memahami dengan kritis bahwa pandangan mengenai perubahan iklim ini telah menjadi sebuah isu global, menjadi tantangan negara. Namun satu kenyataan mendasar bahwa ancaman kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia dalam 30 tahun ke depan itu tidak hanya perubahan iklim, tetapi ledakan jumlah penduduk atau overpopulasi yang meningkat tanpa kendali. Ingat pada emosi konteksnya adalah demografi masyarakat Indonesia. Kami hadir menjelaskan sebuah realitas yang benar-benar terjadi saat ini, di mana adanya permasalahan mengenai adanya permasalahan yang ada di masalah yang ada di Indonesia. Itu kami juga menjelaskan bahwa adanya konsentrasi jumlah penduduk yang meningkat. Berlanjut dengan adanya konsentrasi yang jumlahnya meningkat dan tentunya juga berpengaruh terhadap adanya kenaikan yang berpengaruh terhadap overpopulasi penduduk. Lalu kami juga menjelaskan bahwa adanya lalu kami juga membawa dengan hadir dengan bawa 3 kebijakan. Pembicara kedua saya juga sudah menjelaskan bahwa dampak dari overpopulasi ini berpengaruh terhadap ancaman kesehatan, di mana 5 mendatangkan penyakit seperti penyakit krisis air bersih dan juga praktik buang air sembarangan, dan juga pendapatan per kapita yang rendah. Kami juga hadir memberikan perbandingan bahwa perubahan iklim adalah isu global yang serius, menyebutnya sebagai ancaman kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia dalam 30 tahun ke depan, terkesan mendeprioritaskan masalah utama yang berasal dari dalam negeri kita. Kami percaya tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah kegagalan sistemik dalam mengatur cara kita hidup, berkembang biak dan juga berkonsumsi. Karena itu kami hadir dengan rangkaian kebijakan yang bukan hanya progresif, tapi juga perlu dan juga logis. Pertama adalah pengaturan populasi dengan insentif ekonomi dan kurikulum reproduksi. Ini menciptakan generasi yang direncanakan sehat dan sejahtera, masyarakatnya lebih sehat, dan tentunya juga melalui insentif dan ekonomi dan akses pelayanan KB gratis. Ini dapat mengurangi beban finansial sekaligus meningkatkan kualitas hidup anak. Berlanjut ke kebijakan pranikah berbasis pendapatan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial, sehingga semua keluarga atau pasangan yang hendak membangun sebuah keluarga ini adalah sebuah insentif dengan pengaturan yang baik, yang tentunya akan mengurangi tekanan kerja terhadap tenaga medis dengan adanya terkendalinya pertumbuhan populasi. Dan ketika integrasi akses air bersih dan ke dalam layanan BPJS, ini merupakan solusi struktural, menyediakan subsidi kembali air bersih dan juga preventif dalam sistem jaminan kesehatan. Panel ingat bahwa sebenarnya ini bukan bentuk hukuman, melainkan sebuah insentif untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita konsumsi. Melihat juga secara demografis, permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah lonjakan overpopulasi yang dimana dapat berpengaruh terhadap keseluruhan perubahan iklim yang juga nanti berdampak kepada populasi yang ancaman kesehatan Indonesia. Jadi kebijakan ini strategi dan juga jangka panjang demi menciptakan masyarakat yang lebih tertib, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dan ini tidak hanya berpihak kepada kesetaraan dan juga perbaikan gaya hidup masyarakat, mengingat bahwa ancaman kesehatan terbesar saat ini yang dimana berawal dari overpopulasi dapat berpengaruh terhadap perubahan iklim, dan tentunya ancaman kesehatan ini harus dijalankan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab, kewajiban yang harus ditaati pengusaha, dan juga sebagai bagaimana kita dapat mengontrol overpopulasi yang berpengaruh terhadap ancaman kesehatan dalam demografi Indonesia 30 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim dari Universitas Katolik Atmajaya Indonesia. Luar biasa, kedua tim telah menyampaikan mosi debat baik dari tim pro maupun tim kontra. Patut kita beri apresiasi kepada kedua tim yang telah memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat tajam dan berbasis data pula. Ini adalah poin yang sangat penting dalam debat kita hari ini. Nah, kita akan masuk di sesi kedua. Di debat kita hari ini. Sesi kedua ini akan berlangsung tanya jawab antar kedua tim. Tim pro ini akan memberi sanggahan dan 2 pertanyaan, lalu tim kontra menanggapi dan memberikan 2 pertanyaan balik. Kemudian tim pro menjawab lagi, dan masing-masing tim akan diberi waktu selama 5 menit. Nah, baik, mungkin kita bisa mulai untuk sesi kedua.
Ya, tim pro, kita mulai dari tim pro, akan menyanggah mosi dari tim kontra dan memberi 2 pertanyaan, waktunya 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Silahkan. Baik, jika oposisi membahas tentang masalah struktural tentang overpopulasi dan kemiskinan, saya rasa justru perubahan iklim akan memperburuk semua masalah struktural tersebut. Permasalahan overpopulasi dan kesiapan ekonomi itu sangat mudah untuk bisa dikontrol dengan regulasi karena sangat dekat dengan interest dari pemerintah tentang ekonomi dan ada banyak aktor yang peduli dengan itu. Contohnya Cina, dalam beberapa dekade bisa dengan mudah memanfaatkan populasinya yang tinggi menjadi negara maju bahkan di bidang kesehatan. Dibandingkan dengan iklim, saya rasa iklim tidak bisa dikontrol, datang tiba-tiba dan merusak banyak sekali hal, apalagi adalah hal yang sulit untuk diprediksi. Misalkan tsunami, banjir, kebakaran hutan, perubahan iklim masif, dan sebagainya, ini bisa menjadi penyebab yang sangat signifikan untuk memperparah ketimpangan akses layanan kesehatan. Contoh, saat banjir besar di Jakarta pada tahun 2020, lebih dari 100 fasilitas kesehatan terdampak langsung menurut BNPB pada tahun 2020. Ini baru yang terjadi pada satu kota. Bayangkan di daerah pelosok yang bahkan tidak pernah mendapatkan akses ini, maka dampaknya akan jadi lebih signifikan. Lalu yang kedua, tentang permasalahan air bersih dan sanitasi di tim kontra, saya rasa justru akan jadi lebih sulit di bangku mereka karena pada akhirnya kekeringan terjadi akibat iklim. Studi oleh UNICEF dan WASH menyebutkan bahwa 40% penduduk Indonesia berisiko mengalami kelangkaan air pada 2040 karena krisis iklim. Artinya, sanitasi dan air bersih bukan ancaman yang terpisah dari iklim dan tidak serta-merta disebabkan oleh overpopulasi, tapi diperburuk oleh adanya iklim ekstrim yang ada. Tapi yang terakhir, saya rasa kemiskinan iklim juga ada di sisi kami, yang mana menurut World Bank 2021, perubahan iklim berpotensi mendorong 130 juta orang ke bawah garis kemiskinan global pada tahun 2030 akibat pekerjaannya hilang karena perubahan iklim, contoh petani, nelayan yang paling terdampak, dan sebagainya. Perubahan iklim adalah masalah universal yang berdampak pada seluruh masyarakat terlepas dari jumlah penduduknya. Karena akar masalah sebenarnya adalah ketersediaan pangan dan ketahanan pangan yang kurang berkualitas. Kami sudah memberikan data sebelumnya di mana menurut FAO pada tahun 2050, kualitas pangan di Asia Tenggara termasuk Indonesia menjadi menurun karena iklim. Overpopulasi bisa diatasi jika iklim stabil, karena jika iklim stabil, maka semua masyarakat akan bisa mengonsumsi sumber daya yang berkualitas dan mudah diakses. Iklim stabil tidak menyebabkan banjir, iklim stabil tidak menyebabkan hama semakin berkembang biak. Bahkan, dengan populasi yang stabil sekalipun, negara-negara yang mengalami kekeringan dan banjir ekstrim seperti Afrika Timur tetap menghadapi kelaparan. Ini menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah akar masalah sebenarnya, bukan sekedar jumlah penduduk. Sehingga kesimpulan kami adalah justru isu iklim tidak boleh ditinggalkan, karena jika ditinggalkan, terlepas jumlah populasinya banyak atau tidak, maka dampak buruk akan secara aktif terus untuk dihadapi oleh seluruh masyarakat. Melanjutkan ke dalam 2 pertanyaan. Terdapat 2 pertanyaan besar yang harus didekati oleh tim lawan. Pertama adalah soal eskalasi dampak. Mengapa dampak di tim lawan akan jauh lebih besar ketika ada perubahan iklim, yang menjadi prasyarat argumentasi kedua pembicara saya sebutkan. Tapi yang kedua, kenapa di sisi lawan dampaknya akan jauh lebih berbahaya. Sehingga saya ingin melakukan komparasi terlebih dahulu. Komparasi skala dampak mana sih yang sebenarnya lebih besar, menjawab ancaman terbesar. Secara kuantitas atau jumlah, penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim jauh lebih besar karena ini menyentuh sektor-sektor yang paling dasar seperti kerusakan pangan, krisis air yang menjadi konsumsi dasar masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan kuantitas jumlah penyakit yang lebih besar sebab ini merupakan akses yang paling fundamental dan paling dasar dalam persebaran penyakit ini jauh lebih besar. Ini juga dibuktikan dari data IPCC report 2022 yang lebih dari 3,5 miliar orang kesehatannya langsung terdampak oleh hal-hal yang menjadi dasar itu sendiri. Sebagai perbandingan, dampak di lawan mungkin ada, tapi kuantitas atau jumlahnya tidak lebih besar dari tim pro. Alasannya adalah karena overpopulasi bukan masalah global yang merata. Overpopulasi pertumbuhannya tidak merata. Pertumbuhan populasi global saat ini justru melambat drastis, memutar balik seluruh argumentasi tim lawan. Data dari PBB 2022, tingkat pertumbuhan populasi dunia saat ini itu kurang dari 1%, yang terendah sejak 1950. Lebih dari 60 negara juga termasuk Jepang, Italia, Korea Selatan justru menghadapi krisis penurunan populasi. Ini menunjukkan bahwa signifikansi dampak yang ada di tim pro jauh lebih besar dibandingkan tim kontra, karena dampak dari tim pro itu bisa dirasakan oleh semua negara. Perbandingannya di sisi lawan, overpopulasi cuma dirasakan oleh beberapa negara, dan justru
beberapa negara seperti Jepang, Italia, Korea Selatan justru menghadapi krisis penurunan populasi. Sehingga dua pertanyaan tersebut, pertama tentang eskalasi dampak, kenapa di sisi lawan akan di sisi tim lawan dampaknya akan sangat besar, dan kenapa di sisi kita dan kenapa di sisi lawan pula overpopulasi jauh lebih berbahaya. Baik, terima kasih dari tim Pro. Kemudian kita beralih ke tim kontra untuk menanggapi sanggahan dari tim Pro sekaligus menjawab pertanyaan dari tim Pro. Tim kontra sudah siap ya? Waktunya 5 menit. Kita mulai saat tanda waktu menyala. Silahkan dari tim kontra. Tim Pro menyampaikan bahwa peningkatan suhu akibat perubahan iklim menyebabkan lonjakan penyakit menular seperti DBD, karena nyamuk, dan faktor yang lainnya menyebar ke daerah yang baru. Namun, kami menggarisbawahi bahwa penyakit menular seperti DBD itu sudah terjadi, sudah endemik di Indonesia. Bahkan sebelum isu perubahan iklim menjadikan signifikan. Dan permasalahan utama bukan semata-mata soal suhu, tetapi sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, dan lemahnya program pemberantasan sarang nyamuk. Ini adalah masalah struktural dan sosial yang dapat ditangani langsung dari pemerintah tanpa harus menyalahkan perubahan iklim sebagai penyebab utama. Oke, saya juga ingin menyanggah argumentasi tim Pro. Yang pertama tentang program siang makan MBG. Itu tidak bisa mengatasi masalah krisis ini. Kenapa? Karena MBG sendiri tidak terbukti dan melakukan merupakan pemborosan anggaran yang dimana menurut saya pribadi, saya sebagai tim kontra juga menyanggah bahwa overpopulasi itu menjadi yang menjadikan penyebaran penyakitnya semakin meningkat, bukan karena perubahan iklim. Karena perubahan iklim itu terjadi secara natural, sementara perubahan iklim juga tidak bisa kita kendalikan karena perubahan iklim itu alam. Tapi kalau misalnya overpopulasi itu kita masih bisa kendalikan, gitu. Sama, dan ini juga tim kontra menggunakan data Korea, Cina, dan Jepang. Hal tersebut tidak relevan. Kenapa? Karena musik kita di Indonesia, kesehatan di Indonesia. Karena di Indonesia itu juga masih mengalami overpopulasi, karena yang harusnya kita pertumbuhan penduduknya perempuan 2,3, kita masih di angka 2,6. Dan kita juga harus kasih tahu bahwa tim kontra juga salah mengenai Oke, saya berikan ke teman saya. Terima kasih. Ya, kami akan juga melakukan perpanjangan argumen terhadap eskalasi dampak di lawan. Ini bukan berarti tim Pro membawa bahwa sebenarnya permasalahan perubahan iklim itu tidak dapat diprediksi. Namun bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan. Data yang dibawa mengenai permasalahan yang ada di Korea, di Jepang, dan juga adanya penurunan overpopulasi, berarti sebenarnya permasalahan tentang overpopulasi ini juga permasalahan tentang overpopulasi ini juga berpengaruh terhadap perubahan iklim. Bukan berarti ketika misalnya kita membandingkan dengan satu negara maju dengan satu negara berkembang yang dimana komposisi masyarakatnya itu berada pada angka 277 juta dan akan berpindah ke arah 300 juta di tahun 2050, maka sebenarnya ini berpengaruh. Perubahan iklim memang bisa terjadi, namun sudah ada mitigasi dan juga evakuasinya. Sudah ada penanganannya seperti Proklim yang sudah kami jelaskan tadi. Ini membuktikan bahwa dalam kasus kami bahwa dalam kasus tim Pro, perubahan iklim itu sudah progresif. Artinya setiap permasalahan simpel dari permasalahan permasalahan tentang DBD itu sudah dijelaskan oleh penjelasan dari pembicara pertama saya bahwa itu adalah kasus endemik dan sudah ada pengobatannya secara langsung. Berbanding terbalik jika melakukan komparasi dengan overpopulasi, bayangkan seperti ini. Kalau misalnya orang yang kena DBD itu lebih dari 100 ribu dan tidak ada penanganan dengan menurunkan populasi dengan kebijakan-kebijakan yang kami sudah jelaskan tadi, maka sebenarnya jangka panjang dari dampaknya ini akan berpengaruh kepada jangka panjang dari dampak buruk overpopulasi ini akan jauh lebih berat dan terlihat di kasus kami. Ingat bahwa kami berbicara tentang demografi dan juga demosi, berbicara tentang masyarakat Indonesia selama 30 tahun ke depan. Maka sebenarnya dilanjut lagi bahwa daya tahan tubuh itu bisa berlanjut ke daya tahan tubuh. Pembicara tim Pro juga berbicara tentang bahwa daya tahan tubuh bisa dipengaruhi oleh suhu ekstrim. Namun penurunan daya tubuh masyarakat Indonesia lebih dominan disebabkan oleh kekurangan gizi, beban kerja tinggi, stres sosial ekonomi. Apakah ini semua
disebabkan oleh perubahan iklim, tidak, ini adalah masalah ekonomi dan sistem kesehatan, bukan semata-mata karena iklim. Sehingga overpopulasi itu tidak mudah dikontrol karena apa? Pertama, setiap hari ini kita berhadapan dengan adanya permasalahan seperti ide-ide dan juga tradisi konservatif mengenai adanya tuntutan untuk menikah dan juga memiliki anak. Yang kedua adalah kami juga sudah menjelaskan bahwa proses dari sebuah lapangan pekerjaan ilegal itu sebenarnya hadir karena overpopulasi, di mana terjadinya kapitalisasi antara program kerja yang diberlakukan oleh pengusaha-pengusaha secara ilegal, dan ini juga akhirnya saling menyambung antara overpopulasi yang membutuhkan bantuan dari masyarakat yang overpopulasi yang membutuhkan pendapatan, dan ini mempengaruhi terhadap prosesnya yang ilegal tadi yang menyebabkan adanya permasalahan kesehatan. Sudah dijelaskan oleh pembicara kedua saya. Lanjut juga kepada akses air bersih dan juga layanan kesehatan. Ini semua terjadi seperti apa? Antri dari fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang berkurang. Maka kami dengan bangga mengatakan bahwa dampak perbandingan dan juga overpopulasi ini lebih berbahaya dibandingkan tim. Baik, terima kasih. Dari penjelasan kedua tim, ada sanggahan dan tanya jawab ya. Kita tarik napas dulu sedikit. Ini debatnya sudah mulai menajam dan sudah mulai panas. Silahkan ditarik napas dulu agar otot-ototnya itu bisa lebih rileks lagi ya, biar enak untuk lebih enak penjelasan untuk selanjutnya. Kita beralih ke tim kontra. Tim kontra akan gantian melemparkan sanggahan atas mosi dari tim pro dan juga memberikan 2 pertanyaan untuk tim pro. Sudah siap ya dari teman-teman tim kontra dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta? Kita akan beri waktu 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Silahkan. Oke, sanggahan yang akan kami lakukan adalah pertama, tim pro mengatakan bahwa sebenarnya populasi ini salah satu dampak yang juga berpengaruh terhadap adanya permasalahan di kasus mereka, yakni mengenai perubahan iklim. Tapi sebenarnya pertanyaan kami, apakah kalian melakukan demografi ini secara data, secara internasional, atau memperlakukan, atau sebenarnya tidak melihat demografi dari permasalahan yang ada di Indonesia? Mengingat bahwa kami sudah menjelaskan tadi bahwa Indonesia saat ini sudah overpopulasi, bertambah banyak sekali orang-orangnya, dan ini berpengaruh terhadap ancaman kesehatan. Maka sebenarnya pertanyaan kami yang perlu kami lakukan adalah tim pemerintah itu membawakan bahwa dampaknya itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan juga terhadap adanya permasalahan DBD, namun tidak menjelaskan secara luas bagaimana sih sebenarnya demografi di Indonesia, yang dimana adanya ketimpangan antara masalah kesehatan yang cukup, masalah penanganan kesehatan, dan juga bagaimana hal itu semua dielaborasikan dengan permasalahan demografi di Indonesia, yakni wilayah di Indonesia. Nah, yang kedua, mereka membahas tentang adanya perubahan iklim, tetapi sebenarnya bagaimana sih demografi masyarakat Indonesia seperti apa? Mereka menjelaskan dengan membawa argumen bahwa, kita nggak pernah tahu kalau misalnya masalah yang setiap hari itu suhu udara bisa naik, setiap hari mungkin kita bisa kayak mengalami kena DBD, atau mungkin ini juga mengaruh kepada yang isu patogen tersebut. Namun sebenarnya yang pertanyaan kami adalah, apakah itu semua bersambungan dengan kondisi demografis yang berhubungan dengan adanya overpopulasi di Indonesia? Karena sebenarnya berdasarkan data populasi di Indonesia, masyarakat Indonesia itu juga sebenarnya tidak semuanya mengalami penyakit gitu. Artinya jika perubahan iklim memang berpengaruh terhadap overpopulasi, maka kenapa sebenarnya jika perubahan iklim itu berpengaruh terhadap ancaman kesehatan, maka sebenarnya kenapa tidak melakukan parameter dengan overpopulasi yang sebenarnya berpengaruh terhadap ancaman kesehatan, karena terlalu banyak manusia di Indonesia dan akses kesehatan dan juga gaya hidup yang teratur. Yang ketiga, perubahan iklim sulit ditebak, tetapi ada reparasi dan juga penelitian. Kami merasa bahwa adanya sebuah kekosongan bahwa dampaknya seperti apa di 30 tahun ke depan. Kami mengerti bahwa prosesnya, kami akan melakukan reparasi dan juga penelitian. Tapi sebenarnya kebijakan-kebijakan ini apakah sudah ada dampaknya, dan juga bagaimana dampak kita bisa melihat ini selama 30 tahun ke depan, mengingat lagi penilaiannya adalah berdasarkan demografi di Indonesia, masyarakat Indonesia selama 30 tahun ke depan. Nah, karena
Karena kalau misalnya kita lihat fokus promosi, apakah perubahan iklim adalah ancaman kesehatan terbesar bagi masyarakat Indonesia? Kalau kita bandingkan dengan ancaman seperti penyakit tidak menular, seperti diabetes, stroke, dan kanker, itu kan sebenarnya kematian tertinggi karena memang salah satu penyakit yang berbahaya, tapi bukan salah satu permasalahan yang bukanlah sebuah permasalahan karena perubahan iklim. Jadi artinya apakah itu sebenarnya pengaturan gaya hidup yang berlebihan karena ketidakmampuan masyarakat mengakses sumber daya di Indonesia karena overpopulasi, atau sebenarnya karena penyakit yang berdasarkan dari perubahan iklim. Silakan, Saya juga masih ingin ada menambahkan, waktu. ya saya juga ingin menambahkan bahwa program MBG sebagai penanganan krisis pangan itu dia menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena stunting dan krisis pangan itu krisis stunting itu terjadi ketika sedang berada dalam janin, berada dalam 1000 hari pertama kehidupan, bisa dibilang istilahnya HPK. Nah, ini merupakan program terlambat karena menurut kami ya program ini juga merupakan program yang me- menghabiskan banyak anggaran pemerintah secara tidak efektif. Mengapa programnya tidak digunakan sebagai subsidi memberikan air bersih kepada rakyat miskin? Karena kan kesehatan itu kan masalahnya ada pada rakyat miskin. Menengah ke atas sampai kaya itu bisa punya akses terhadap kesehatan, sementara orang-orang miskin tidak punya. Golongan ketiga bisa dibilang. Nah, oleh karena itu kami menawarkan kebijakan overpopulasi kami tadi sebagai eh, salah satu penanganan krisis perubahan iklim itu sendiri. Terima kasih. Masih ada Baik. waktu. Tim Pro menyebutkan bahwa petani akan terdampak karena perubahan iklim, mengganggu pola tanaman ataupun dengan hasil panen. Tetapi mari kita lihat lebih dalam lagi bahwa kerentanan petani di Indonesia itu sudah terjadi sejak lama. Dan bahkan sebelum isu perubahan iklim itu menjadi dominan yang terjadi di Indonesia. Dan masalahnya terletak kepada minimnya subsidi pemerintah ataupun ketergantungan pada pupuk, kimia, dan juga justru ketidakseimbangan harga pasar yang membuat petani tidak berdaya. Nah, jika kita bicara soal tekanan terhadap sistem pangan, maka faktor overpopulasi overpopulasi atau pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia lebih pesat, jauh lebih signifikan. Kenapa? Karena ketika jumlah penduduk terjadi meningkat, maka permintaan pangan naik drastis dan lahan pertanian semakin tergerus oleh pembangunan. Baik, waktunya sudah habis. Itulah tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Kita beri kesempatan kembali untuk tim pro dari ITB University untuk menjawab sanggahan. Kita beri waktu selama 5 menit. Waktunya sama, kita beri waktu 5 menit. Dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan tim pro. Baik, saya rasa overpopulasi justru bisa sangat dengan mudah diselesaikan di status quo. Pertama, kita lihat bagaimana isu di ekonomi yang jauh lebih kapitalis ini memberikan konsiderasi dan juga tekanan kepada masyarakat untuk kemudian mengkonsiderasi untuk tidak memiliki anak karena pada akhirnya ini memberikan beban finansial yang lebih tinggi. Tapi yang kedua, ada gerakan sosial di masyarakat, feminist movement atau gerakan child free yang mendorong masyarakat dari generasi Z yang merupakan orang-orang yang kemudian akan meneruskan generasi, yang artinya dalam 30 tahun ke depan, orang-orang ini mungkin adalah orang yang memproduksi anak, tidak akan mau untuk memproduksi anak karena adanya gerakan child free ini sendiri. Ketiga, ada framing juga di media sosial yang sangat terdampak pada generasi Z, yang kemudian membuat mereka kurang berminat untuk memiliki banyak anak karena takut tidak bisa mengurus anak dan memberikan beban mental lebih tinggi kepada anak. Tapi terakhir, keempat, saya rasa sudah ada concern yang sangat tinggi dari pemerintah yang sangat dekat terkait dengan kebijakan overpopulasi, misalkan kebijakan Kang Deddy Mulyadi terkait dengan vasektomi, itu juga sangat bisa dengan mudah menyelesaikan isu perubahan iklim, dan saya rasa BPJS juga sudah banyak sekali subsidinya. Ini cukup untuk menjelaskan kenapa akses di bidang yang disebabkan oleh overpopulasi bisa dengan mudah untuk diselesaikan. Tapi secara komparatif, saya rasa belum pernah ada upaya untuk menyelesaikan perubahan iklim di status quo. Approach dari pemerintah sangat fokus pada ekonomi dan juga kesejahteraan, sedangkan perubahan iklim sangat disisihkan. Tapi respon kedua terkait dengan demografi yang tinggi, saya rasa kami
kami sudah merespon dengan baik bagaimana ini justru akan mempersulit perekonomian dan juga akan mempersulit kemiskinan akibat daripada iklim itu sendiri, misalkan nelayan, petani dan sebagainya yang sangat bergantung pada perubahan iklim, dan kami bahkan sudah menjelaskan dampaknya ke masyarakat secara dominan berdampak pada potensi kanker kulit akibat sinar UV ekstrim ditambah dengan awareness yang masih rendah dan sebagainya. Dan saya rasa sarang nyamuk juga sulit untuk bisa ditanggulangi sendiri oleh pemerintah karena metodenya yang sulit, yang harus adaptif dengan kondisi iklim yang Satu klarifikasi mengenai program makan bergizi gratis. Dewan Juri yang terhormat, satu hal yang dilupakan oleh tim kontra adalah MBG juga berjalan di sisi mereka. Ini bukan program yang baru mau dijalankan, tapi sudah dijalankan di kedua sisi, mau tim pro maupun tim kontra. Sebenarnya kami juga setuju bahwa program MBG tidak menjadi solusi di kedua sisi. Tapi yang kami perjelas di sini adalah program MBG yang dianggap gagal oleh tim kontra akan semakin gagal jika tidak memberikan iklim yang stabil. Karena pangan yang berkualitas adalah prasyarat agar program ini setidaknya jika tidak berhasil maka bisa akan diselesaikan dengan baik. Inilah yang menjadi kasus kami terkait program makan bergizi gratis. Artinya kita juga harus mendukung bagaimana perubahan iklim ini juga bisa diatasi dengan baik. Tapi saya akan berbicara terkait penanganan juga. Kontra mengatakan penanganan iklim sudah ada, makanya tidak perlu diprioritaskan. Ini adalah klaim yang kurang tepat juri. Selama ini Indonesia selalu tidak pernah memprioritaskan isu mengenai lingkungan dan iklim. Selama ini Indonesia menghadapi konflik kepentingan antara lingkungan dan ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia selalu memprioritaskan ekonomi karena jika lingkungan yang diprioritaskan, maka pemerintah akan tidak mendapatkan penghasilan dari perusahaan-perusahaan yang menyebabkan perubahan iklim seperti emisi gas rumah kaca, deforestasi besar-besaran, atau pemerintah juga selama ini menunda RUU pajak karbon kepada perusahaan dari tahun 2021 dengan alasan adalah menyelamatkan ekonomi di negara berkembang. Sehingga kesimpulannya adalah pemerintah tidak pernah serius untuk menangani perubahan iklim, makanya di sisi kamilah yang jauh lebih penting untuk memprioritaskan penyelesaian iklim sebagai kestabilan ekonomi, kestabilan industrial pemerintah. Saya ingin membuktikan kenapa justru overpopulasi itu juga disebabkan oleh perubahan iklim. Sebab perubahan iklim itu menyebabkan migrasi massal. Bencana iklim seperti banjir, kekeringan, naiknya permukaan laut memaksa orang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka, menciptakan overpopulasi lokal di daerah-daerah aman. Ini fakta. Menurut UNCHR 2023, lebih dari 21 juta orang mengungsi setiap tahunnya karena bencana iklim, bukan karena perang. Ini membuktikan justru overpopulasi itu juga hal yang didorong dari perubahan iklim itu sendiri. Tapi saya akan mengkomparasikan secara fakta. Yang kedua adalah soal penyelesaian masalah. Saya sudah membuktikan ada negara-negara yang berhasil menekan overpopulasi seperti Jepang, Korea Selatan, dan lain sebagainya yang bisa diikuti oleh Indonesia itu sendiri karena sudah ada bukti nyata keberhasilannya. Dan tim oposisi belum membuktikan negara mana yang bisa berhasil menekan dari perubahan-perubahan iklim, dari ketidakpastian dari perubahan iklim itu sendiri. Sehingga dalam fakta penyelesaian masalah, overpopulasi sudah lebih mudah untuk diselesaikan karena sudah ada negara-negara yang berhasil. Indonesia bisa mengikuti negara-negara yang sudah menjadi katalis itu sendiri, sehingga dalam penyelesaian masalahnya jauh lebih mudah ditangani dibandingkan dengan tim oposisi yang belum ada contohnya karena perubahan iklim masih sangat tidak pasti. Oleh karenanya kami bangga untuk mendukung MOSI. Terima kasih untuk kedua tim. Menarik sekali ya, kedua tim sudah saling sanggah, sudah membuka data masing-masing dari tentu saja dari hasil research atau mungkin dari hasil belajar kemarin untuk menghadapi debat hari ini. Kedua tim sudah saling sanggah dengan sangat membanggakan. Sekarang saatnya kita masuk di sesi ketiga, yaitu pertanyaan dari panelis. Di sesi ketiga ini kakak-kakak dari panelis akan memberikan pertanyaan. Mungkin kepada tim panelis dipersilahkan untuk melemparkan pertanyaan kepada kedua tim. Masing-masing panelis boleh memberikan satu pertanyaan kepada kedua tim, atau satu panelis juga bisa memborong 3 pertanyaan sekaligus. Mungkin waktunya kita beri waktu 19 menit ya kepada tim panelis. Mungkin kepada para panelis dipersilahkan. Mohon izin kakak-kakak panelis, saya akan mencoba untuk memberikan
eh, statement gitu ya, untuk melihat bagaimana meminta kedua tim untuk eh, berargumen atau sependapat atau tidak dengan pernyataan saya begitu. Terima kasih Mas Irwan. Eh, Selamat pagi semuanya. Eh, Sebenarnya ini sudah diungkap oleh tim Pro ya tentang eh, data riset yang kesehatan dasar 2018 yang menyebutkan di Indonesia ini ada 5 penyakit tertinggi yang 5 penyakit yang tidak menular ya, penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Satu hipertensi, diabetes mellitus, kemudian stroke, gagal ginjal dan kanker gitu. Eh, saya ingin kedua tim ini memberikan menyangga atau menerima pernyataan saya. Satu, eh, kelima penyakit tertinggi ini memang dipicu oleh perubahan iklim. Pernyataan pertama. Pernyataan kedua, hipertensi, diabetes, stroke, gagal ginjal, kanker itu tidak dipicu langsung oleh perubahan iklim, tapi dipicu oleh pola hidup sehat yang tidak ada kaitannya dengan perubahan iklim. Jadi ada pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Jadi saya minta mana yang disetujui oleh kedua kelompok. Terima kasih, Mas Irwan. Terima kasih Mas Prigi, dua hipotesa ya yang mungkin bisa ditanggapi oleh kedua tim, baik dari tim pro maupun tim kontra. Kepada kedua tim untuk siap-siap ya untuk memberikan pernyataan atas pertanyaan dari tim panelis. Saya beri kesempatan kepada tim kontra terlebih dahulu dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Kita beri waktu 3 menit kepada tim Atmajaya. Silakan setelah tanda waktu menyala, boleh silakan dimulai. Dari tim kontra terlebih dahulu ya. Ya. Silakan. Oke, kami mengerti sekali bahwa 5 penyakit tertinggi dipicu oleh perubahan iklim. Namun perlu diketahui bahwa DBD, kanker, dan gagal ginjal merupakan pola hidup sehat. Sesimpel setiap hari atau mungkin kita bisa lihat setiap hari ada kabar bahwa orang tua kita kepleset di kamar mandi atau mungkin karena serangan jantung atau sekedar kayak kita minum es cekek dan itu bisa menyebabkan adanya penyakit tidak menular. Namun perlu diketahui bahwa jika dibandingkan dengan perubahan iklim, kami merasa kembali lagi perubahan iklim, kami menjelaskan bahwa sudah membawa adanya kebijakan yang sudah berjalan sejak lama, yaitu Proklim yang sudah ini mana sudah dijelaskan oleh pembicara kedua saya. Lalu perubahan iklim ini juga kami merasa bahwa pola hidup sehat ini sangat dipengaruhi oleh overpopulasi. Mengapa? Pertama, kami berbicara tentang, saya akan bawa kasus dari industrialisasi dan juga permasalahan mengenai adanya pekerja tambang ilegal. Mereka tidak akses terhadap air bersih atau krisis air bersih, bahkan pola hidup yang juga tidak mengkonsumsi makanan yang bersifat real food itu akan mendorong orang-orang itu mengkonsumsi makanan instan. Mekanismenya seperti apa? Ketika mereka mengkonsumsi makanan tersebut, mereka merasa bahwa kebutuhan yang paling pasti adalah, let's say kalau misalnya makan energen itu jauh lebih baik dibandingkan kita mengkonsumsi 5 telur, yang dimana perbandingan komparasi harganya, harga 5 telur itu 10.000, sedangkan energen itu hanya 5.000 sudah dapat 2 saset. Maka sebenarnya berdasarkan mekanisme ini kita bisa melihat bahwa orang Indonesia, kondisi demografi yang saat ini merasa bahwa adanya permasalahan ekonomi. Maka sebenarnya seperti yang kami bilang tadi, jikalau memang perubahan iklim menjadi sebuah masalah utama, maka tidak salah bahwa pemerintah itu memprioritaskan masalah yang berhubungan dengan ekonomi dan juga ketahanan pangan saat ini. Mengapa? Karena memang nyatanya seperti itu. Banyaknya konsumsi terhadap bahan makanan yang bersifat instan dan juga gaya hidup yang tidak sehat, inilah yang menyebabkan adanya
ancaman kesehatan terbesar. Dan di mana ini hasilnya kenapa? Karena overpopulasi. Overpopulasi ini parameternya seperti apa? Kami akan melakukan parameter dengan berdasarkan yang ada di lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang semakin menyempit, di mana adanya ketidakmampuan orang-orang untuk masuk ke dalam sebuah jabatan atau posisi tertentu di dalam pekerjaan mereka, yang akhirnya membuat mereka bahwa bekerja serabutan, mengikuti pekerjaan yang ilegal seperti dijelaskan oleh pembicara kedua saya tadi. Yang inilah nanti berpengaruh terhadap bagaimana konsumsi mereka dengan kondisi finansial mereka yang berketimpangan dengan bagaimana mereka seharusnya bisa pola pengaturan konsumsi mereka setiap sehari-hari itu sebenarnya mempengaruhi yang menyebabkan adanya ancaman kesehatan terbesar. Maka sebenarnya kami setuju terhadap statement yang kedua, yaitu DBD dan juga kanker serta gagal ginjal itu disebabkan karena pola hidup sehat berkesinambungan dengan adanya overpopulasi, karena pertama ketidakmampuan secara finansial, yang kedua akses pekerjaan, kesehatan, dan juga yang sangat menipis, dan yang ketiga adalah pengaturan gaya hidup yang tidak sehat yang menyebabkan adanya penyakit tidak menular. Gagal menjadi oposisi. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa jawaban dari tim Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Kemudian kita beri kesempatan juga untuk mendengarkan jawaban dari tim Pro dari IPB University terkait pertanyaan dari tim panelis. Waktunya sama, 3 menit. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan dari tim Pro IPB University. Baik, menurut jurnal dari Harvard, suhu panas ekstrim dan kualitas udara buruk akan mempengaruhi gaya hidup manusia. Pertama, masyarakat akan cenderung memilih aktivitas di dalam ruangan karena aktivitas di luar ruangannya berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan mereka. Misalkan berdampak terhadap kanker kulit atau berdampak terhadap penyakit paru-paru dan sebagainya. Sehingga lebih memilih untuk melakukan aktivitas di dalam ruangan sehingga akan meningkatkan gaya hidup yang lebih pasif, lebih memilih untuk diam, lebih memilih untuk duduk, mengurangi olahraga, dan pada akhirnya memperburuk kesehatan mental juga. Saya rasa aktivitas indoor seperti gym dan sebagainya juga sangat terbatas bagi orang-orang kaya dan juga orang privilege, sehingga sangat mengharm aktor-aktor yang minoritas. Tapi yang kedua, ada juga preferensi tentang konsumsi minuman dingin tinggi gula untuk menyegarkan diri akibat panas ekstrim, yang saya rasa ini juga akan berdampak terhadap pola hidup dan juga pola konsumsi yang jadi tidak sebaik apabila misalkan perubahan iklim tidak terjadi semasif itu. Kami sangat memahami pola hidup sangat mempengaruhi Dewan Juri. Namun perbedaan mendasar adalah bahwa pola hidup adalah pilihan individu, sedangkan perubahan iklim adalah ancaman yang tidak bisa dihindari, bahkan bagi mereka yang sudah menjalani gaya hidup sehat sekalipun. Perubahan iklim menciptakan lingkungan yang merusak kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. Misalnya, polusi udara akibat pembakaran fosil menyebabkan penyakit pernapasan bahkan pada orang yang tidak merokok. Gelombang panas ekstrim meningkatkan risiko jantung bahkan bagi mereka yang aktif berolahraga. Bahkan mereka yang makan sehat tetap rentan terhadap penyakit bawaan air jika perubahan iklim memicu banjir yang mencemari sumber air bersih pada lingkungan mereka. Perubahan iklim juga bisa membuat orang kecelakaan seperti yang dikatakan oleh tim kontra. Akses jalan yang buruk, jalanan yang terbelah karena adanya gempa, dan lain sebagainya yang membuat risiko kecelakaan akan semakin besar. Sehingga kesimpulannya adalah kami sangat memahami pola hidup sehat tetap menjadi pertimbangan, namun yang tidak bisa dihindari adalah perubahan iklim. Sebagai kesimpulan, kami percaya bahwa perubahan iklim adalah prasyarat semua masalah ini terjadi. Misalnya, asupan pola makanan yang rusak itu juga bisa dipengaruhi karena ketahanan pangan yang juga rusak. Sehingga mengatur pola makan dampaknya juga tidak signifikan ketika memang pangannya atau apa yang kita makan itu tidak baik juga. Tapi yang kedua, mungkin gelombang panas itu juga bisa menciptakan serangan jantung atau stroke, menjawab pertanyaan yang tidak menular itu sendiri. Atau yang ketiga, polusi udara itu juga bisa membuat penyakit paru-paru kronis atau kanker. Perubahan iklim memperburuk kualitas udara, misalnya ozon permukaan, asap kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwa tim Pro berhasil membuktikan kepada Dewan Juri sekalian bahwa perubahan iklim ini bisa berdampak ke semua sektor dalam kesehatan itu sendiri. Bahkan sampai di titik kesehatan lainnya. Atau yang ketiga juga bisa dibuktikan bahwa kebakaran hutan bisa membuat gangguan pernapasan kronis dan lain sebagainya. Sehingga secara kesimpulan semua penyakit itu bisa terjadi karena perubahan iklim dan perubahan iklim yang eksistensi. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu, aplaus buat kedua tim pro dan kontra. Pertanyaan jawaban yang sangat
sangat-sangat baik dari kedua tim atas pertanyaan dari tim panelis. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi keempat, yaitu closing statement dari masing-masing tim, dari tim pro maupun tim kontra. Namun yang perlu dicatat atau perlu dipahami oleh teman-teman dari kedua tim, di sesi keempat ini, di closing argumen, kami ingatkan untuk tidak boleh menyerang saat sesi closing argumen, tidak boleh menyerang tim lain, tim lawan. Jadi hanya fokus untuk memperkuat statement dan posisi masing-masing, baik itu pro maupun kontra. Karena itu juga akan menjadi penilaian dari juri dan tim panelis. Nah, sekarang kita masuk di closing statement ya. Akan kita beri waktu selama 3 menit. Ini sekali lagi bukan untuk menyanggah, tapi untuk memperkuat mosi debat yang diangkat dari masing-masing tim. Dan sekali lagi, tolong jangan saling menyerang. Nah, saya akan beri kesempatan pertama kepada tim pro, waktunya 3 menit. Setelah tanda waktu menyala, kita beri kesempatan untuk mendengar closing statement dari teman-teman IPB University. Dipersilahkan dari teman-teman IPB. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari bangku kami sudah membuktikan beberapa hal di dalam perdebatan ini. Pertama, kami sudah membuktikan kalau perubahan iklim ini memang benar-benar membawa dampak terhadap kesehatan dan berdampak terhadap populasi mayoritas, yang sudah kami buktikan juga akan berdampak terhadap pola behavior dan juga pola konsumsi dari masyarakat, serta berdampak sistemik terhadap sistem kesehatan nasionalnya, yang sudah kami uraikan dalam beberapa bentuk argumentasi, misalkan argumentasi terkait dengan penyakit menular yang akan menjadi tereskalasi dari faktor penyakitnya, lalu dari mutasi patogennya, serta kerentanan dari manusia karena tidak bisa beradaptasi dengan pola iklim yang juga menjadi lebih buruk. Tapi yang kedua, kami juga sudah membahas dan merespon tentang penyakit non menular yang akan jadi jauh lebih buruk karena adanya pengaruh iklim itu sendiri dan merupakan prasyarat daripada kasus yang ada di bangku oposisi, sehingga kami rasa tim kami lebih layak untuk dimenangkan. Tapi yang ketiga, kami juga sudah membuktikan bagaimana ini juga menurunkan daya tahan tubuh dari masyarakat. Juga ini berdampak terhadap berbagai macam sektor-sektor yang ada, misalkan infrastruktur kesehatan yang ada, lalu juga berdampak terhadap pola konsumsi dan juga ketahanan pangan dari masyarakat, juga berdampak terhadap gizi yang ada di status quo. Yang membuat ini juga ancaman paling besar adalah solusi dari pemerintah juri. Pemerintah memiliki peran besar atas kejadian ini. Namun kami sudah memberikan evaluasi bahwa pemerintah tidak pernah memberikan penanganan yang serius. Mereka selalu menghadapi konflik kepentingan antara ekonomi dan lingkungan. Dari segi masyarakat juga, masyarakat belum memiliki awareness atau kesadaran yang penuh terhadap penyakit ini. Sehingga kesimpulannya adalah dari segi pemerintah tidak pernah memberikan penanganan serius, dari segi masyarakat tidak pernah mendapatkan kesadaran dan insentif untuk menghadapi bagaimana penyakit iklim ini bisa dihadapi oleh mereka, sehingga ini adalah menjadi ancaman yang paling besar. Tapi saya akan berbicara terkait overpopulasi juga. Di skenario terbaik mungkin dari tim kontra, overpopulasi mungkin akan selesai. Namun kami sudah mengatakan bahwa masyarakat yang tidak hidup dengan padat tetap tidak sehat, karena mereka merasakan bencana yang disebabkan iklim setiap tahunnya, sehingga ini akan memperburuk dalam kondisi iklim yang tidak stabil. Di tim pro juga, ini juga sudah dibuktikan dari IPCC Report 2022 yang berkata bahwa lebih dari 3,5 miliar orang kesehatannya terdampak secara langsung oleh iklim ekstrim seperti banjir, panas, kekeringan, dan masalah-masalah pangan. Ini membuat dampak yang paling besar di perdebatan ini karena ini menyentuh segala dan semua sektor kesehatan itu sendiri. Sehingga kesimpulannya adalah secara kuantitas atau jumlah, penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim jauh lebih besar karena dampaknya bukan hanya membuat penyakit, tapi memperkuat eksistensi penyakit, masalah-masalah yang ada di status quo atau di kondisi saat ini, yang membuat solusi dari penanganannya itu menjadi sedikit terhambat. Maka kesimpulannya adalah memperbaiki atau perubahan lingkungan ini sekaligus bisa mencegah masalah-masalah lainnya yang menjadi semakin kuat, oleh karenanya bangga menjadi tim pro.
Baik, terima kasih. Itu tadi closing yang sangat menarik dengan argumen yang kuat dari kawan-kawan dari tim IPB University. Sekarang waktunya saya beri kesempatan kepada tim kontra dari tim Universitas Katolik Atmajaya Jakarta untuk menyampaikan closing argumen. Waktunya sama juga 3 menit. Dan diingatkan kembali bahwa di sesi ini untuk tidak menyerang tim lain dan hanya untuk sesi ini untuk memperkuat argumen dari mosi debat hari ini. Waktunya 3 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Kita persilahkan kepada teman-teman Atmajaya. Oke, dalam debat Baik, tim Indonesia tidak sedang Indonesia sedang saya akan menyangka Indonesia tidak sedang menikmati bonus demografi melainkan menghadapi ancaman beban demografi. Ketika jumlah usia non produktif semakin semakin meningkat dan sumber daya negara tidak bisa menampung itu semua. Overpopulasi justru memperparah kondisi seperti sistem kesehatan yang minim, memperluas kemiskinan, dan mempercepat degradasi lingkungan. Kami berdiri di sini menegaskan bahwa tanpa pengendalian populasi yang serius dan terukur, kita tidak hanya gagal memanfaatkan potensi bangsa, tapi justru sedang membangun masa depan yang kami juga menyampaikan bahwa dari tim pro bahwa perubahan iklim adalah ancaman kesehatan terbesar dengan menyoroti isu seperti peningkatan penyakit menular dan juga gagal panen serta penurunan daya tubuh dan ketidaksiapan infrastruktur kesehatan. Namun kalau kita analisis dengan bersama, kami tim kontra menilai bahwa argumen tersebut tidak cukup membuktikan bahwa perubahan iklim adalah ancaman paling besar karena sebenarnya itu sudah terjadi di status quo dan sebenarnya overpopulasi lah permasalahan yang tidak ada jawaban dari atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Maka sebenarnya kalau kita melakukan komparasi mengenai kebijakan yang dilakukan oleh tim kontra, sebenarnya inilah yang dampaknya itu tidak hanya kepada akses kepada keberlangsungan ekonomi, sosial, namun juga kepada keberlangsungan kesehatan yang bisa lebih terstruktur. Justifikasi logisnya, overpopulasi juga bukan hanya memperparah dampak dari perubahan iklim, karena ialah penyebab langsung dari banyak akses kesehatan di Indonesia. Kami juga hadir dengan membawa dengan 5 kebijakan bahwa sebenarnya solusi dari kebijakan yang kami bawakan itu konkret dan berbasis kebijakan. Kami berbasis insentif ini sudah berjalan dan kami berharap bahwa ini akan terus dilanjutkan. Karena kalau misalnya kita melakukan perbandingan antara yang sudah berjalan dibandingkan tidak dijalankan sama sekali, maka sebenarnya ini adalah sebuah kasus yang seringkali tidak dianggap serius karena maka dengan demikian dengan syarat kesiapan ekonomi dan juga integrasi air bersih ke BPJS dan juga restrukturisasi ekonomi desa melalui penertiban tambang ilegal, ini adalah sebuah upaya jangka panjang yang menyasar kepada akar permasalahan, bukan solusi tambah sulam. Kami juga merasa bahwa perubahan iklim itu adalah ancaman, tapi kami menolak bahwa ia adalah yang terbesar karena kalau kasusnya di demografi Indonesia pada 30 tahun ke depan, maka dampaknya akan jauh lebih parah jika penduduk terus tumbuh tanpa kendali dan sistem kita tidak mampu menanganinya. Dan ini dengan adanya kenaikan jumlah populasi ini juga akan berpengaruh terhadap ancaman-ancaman kesehatan berasal dari demografis yang semakin menyempit. Maka dari itu kami beri tugas pada hari ini bahwa overpopulasi lah yang menjadi ancaman kesehatan terbesar, bukan perubahan iklim, dan kami berhasil memberikan kebijakan dampaknya yang sudah bisa diprediksi selama 30 tahun ke depan dan berdasar kepada realitas dengan melakukan parameter sebenarnya mengenai demografi yang terjadi akan overpopulasi di Indonesia. Baik, terima kasih. Luar biasa ya penampilan kedua tim hari ini. Keduanya sama-sama kuat dan dengan referensi yang tentu saja sangat luar biasa. Kita beri aplaus dulu, tepuk tangan untuk kedua tim. Selanjutnya, setelah tadi closing statement, 4 sesi dari debat kita telah rampung. Selanjutnya kita akan beri waktu ya kepada tim panelis untuk memberikan penilaian. Para peserta boleh menunggu di waiting room Zoom kita selama 10 menit. Panelis dibantu panitia akan melakukan penilaian dan perhitungan nilai untuk kedua tim.
Baik, terima kasih teman-teman sudah ini ya, sudah tidak sabar untuk eh, melihat hasil dari eh, penilaian dari tim panelis hari ini. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Para panelis sudah mengumpulkan nilai dari debat kita kali ini. Sekarang saya persilahkan kepada salah satu perwakilan dari tim panelis untuk membacakan nilai dan mengumumkan siapa pemenang debat pada babak penyisihan 5 hari ini. Silahkan tim panelis. Terima kasih Mas Erwan, selamat siang semuanya. Kami tim panelis, Mbak Ari dari Cerah, kemudian Mbak Enda dari Nexus, dan saya Pikir Sandi tadi berdiskusi, luar biasa diskusi atau debat pada hari ini. Eh, Memang kita meyakini debat itu kan untuk mendorong kita untuk berpikir kritis, kemudian dengan berpikir itu kemudian kita akan berargumen begitu ya dengan dilengkapi data. Jadi salah satu komponen penilaian adalah kelengkapan data. Selain itu yang terpenting adalah public speaking gitu. Jadi kita dilatih untuk kemudian satu merangkai argumen berbasis data. Jadi ada penggunaan kata, pemilihan kata dan artikulasi yang tepat itu. Kemudian menjelaskan kepada pihak pro atau kontra itu apa stand kita. Yang kedua adalah penguasaan dan pemahaman interpretasi data masing-masing kelompok ini menjadi penting gitu. Maka dari penilaian kami merasa kedua eh, kelompok ini cukup kompeten terkait dengan pengumpulan data, tapi ada memang poin-poin terkait dengan public speaking yang dan penguasaan data yang menjadi apa ya pembandingnya begitu. Jadi dengan itu kami memantapkan memberikan poin 243 untuk eh, tim kontra dari Unika Atmajaya, dan untuk tim pro dari IPB kami memberi nilai 247. Jadi sangat tipis sekali. Selamat kepada tim dari pro IPB, dan saya juga berharap teman-teman dari Unikat Majaya terus semangat, terus mengasah gitu ya penguasaan data dan public speaking-nya, sehingga ke depan kita bisa berkontribusi di Liga Debat Mahasiswa 2026. Saya rasa itu Mas, selamat untuk keduanya. Saya kembalikan ke Mas Irwan. Terima kasih Mas Prigi dan tim panelis serta Dewan Juri. Itulah tadi yang disampaikan oleh tim panelis kita hari ini yang diwakili oleh Mas Prigi. Selamat kepada pemenang babak penyisihan 5 Liga Debat IDN Times 2025, di mana tim pro dari IPB University keluar sebagai pemenang. Sampai jumpa di babak berikutnya. Baik, sampai jumpa di Liga Debat IDN Times, mahasiswa IDN Times 2025, Voice of Millennial and Gen Z. Jangan lupa follow IDN Times di semua platform media sosial. Saya atas nama Irwan Idris mohon undur diri. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa.